Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Sutrisno AB. Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas ukuran penyebaran berkenaan dengan rentang, kemudian rentang antar kuartil, simpangan kuartil, dan rata-rata simpangan. Kali ini kita akan membahas standar deviasi atau simpangan baku dan varian secara manual untuk data tunggal maupun data kelompok. Mari kita mulai. Simpangan baku sering dinotasikan dengan huruf S dan juga banyak yang menyebutnya dengan standar deviasi dinotasikan dengan SD. Sekali lagi, simpangan baku sering disebut dengan standar deviasi, ada yang menotasikan dengan huruf S dan ada juga yang menotasikannya dengan SD. Pada kesempatan ini kita akan notasikan dengan huruf S. Simpangan baku tersebut merupakan ukuran sebaran statistik yang lazim digunakan dalam rangka mengukur penyimpangan titik-titik data dari pusat data atau dari nilai rata-rata datanya. Oleh karenanya dia disebut standar deviasi. Nah, kuadrat dari simpangan baku atau S kuadrat dinamakan varian. Sekali lagi, simpangan baku atau S kuadrat dinamakan varian atau simpangan baku akar dari varian. Saudara-saudara, umumnya penyajian data itu dibuat di dalam dua bagian. Ada yang ditempatkan atau disajikan dalam data kelompok, ada juga disajikan dalam data tunggal. Nah, yang pertama akan kita bahas berkenaan dengan data tunggal. Jadi bagaimana kita menghitung simpangan baku dan varian dari data tunggal. Untuk data tunggal dapat dihitung dengan rumus ini. S kuadrat sama dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi dengan N kali N-1. Atau dapat digunakan juga rumus S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1. Jadi ini saya sengaja I-nya tidak saya sebutkan agar mempermudah mengingatnya. Kalau teman-teman dari matematik mungkin tidak sulit malah memperjelas menggunakan I, tapi kalau yang bukan matematik boleh tanpa menggunakan I. Yang penting kita pada kesempatan ini bagaimana cara menghitungnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh 1 atau contoh yang pertama. Contoh pertama, misalkan ada data 4589. Untuk mempermudah mencari varian dan standar deviasinya dapat dibuat tabel persiapan seperti ini. Tabel persiapan seperti ini. Kita salin datanya 4589. Kita cari jumlahnya sama dengan 26. Berikutnya kita cari X kuadrat. Ini X-nya kita kuadratkan. Dan seterusnya ke bawah. Cari terus. 5 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat terus. Kemudian kita cari jumlahnya. Jumlah dari X kuadrat atau sigma X kuadrat. Jadi kita dapatkan sigma X-nya 26. Sigma X kuadratnya 186. Kita masukkan ke rumus. Rumus yang ini tadi. Kita salin di sini rumusnya. Kita masukkan data-data ini. S kuadrat sama dengan N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N-1. N-nya 26, banyaknya data.
Sigma XI kuadrat atau sigma X kuadrat 26. Saya ulangi lagi. Sigma X kuadrat 186. Sigma X dikuadratkan berarti 26 kuadrat. Jadi 4 dikali 186 dikurangi 26 kuadrat. Dibagi 4 kali 4 dikurangi 1. Oke, kita hitung terus saja. 4 kali 186, 744. Dikurangi 26 kuadrat, 676. Dibagi 4 kali 3. 744 dikurangi 676 sama dengan 68. 4 kali 3, 12. Maka S kuadrat sama dengan 68 dibagi 12 sama dengan 5,67. 5,67 ini masih S kuadrat atau sering juga disebut dengan varian. Maka standar deviasinya akar 5,67. Pencet kalkulator 2,38. Maka kita dapatkan varian data sama dengan 5,67, standar deviasinya 2,38. Lagi-lagi saya ingatkan, S kuadrat dinamakan varian. S atau akar dari varian sama dengan standar deviasi. Ini kalau kita menggunakan rumus seperti ini. Kalau ini kita tanpa mencari rata-ratanya. Oke, cara lain kita gunakan rumus yang ini. Dengan cara lain. Datanya tadi 4589. Kita salin di sini ke tabel untuk mempermudah. Kita salin tabel, kita persiapkan tabel seperti ini, datanya kita salin di sini di X. Kita siapkan untuk mempermudah. Langkah pertama, cari rata-ratanya. Rata-rata dari 4589 ini. Rata-rata jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 4 karena jumlah datanya sama dengan 4 atau 4 buah. Atau kalau menggunakan Excel, average, buka kurung, blok dari data pertama sampai data terakhir. Tutup kurung, enter. Ketemulah 6,5. Nah, di sini X dikurangi X bar, berarti di sini sama dengan 4 dikurangi rata-ratanya, 6,5. Oke, enter. Negatif 2,50. Jadi sekali lagi di sini X dikurangi X bar atau X datanya dikurangi rata-ratanya. 4 dikurangi 6,5. Yang di sebelah kanannya ini X min X bar kuadrat berarti sama dengan yang ini. Negatif 2,50 dikuadratkan. Oke. 6,25. Yang di sini berarti 5 dikurangi rata-ratanya. Negatif 1,5. Di sini kuadratnya dikuadratkan. Sebentar. Oke. 2,25. Kalau sudah jelas bisa saja ditarik ke bawah sama dengan. Oke, aduh, sebentar, kita tarik. Oke, jadi sekali lagi di sini X min X bar, sedangkan yang di sini kuadratnya. Cari jumlahnya ini, jumlah dari X min X bar kuadrat, jumlahnya sama dengan sum atau pakai kalkulator. 6,25 ditambah 2,5 ditambah 2,5 ditambah 6,25. Oke, sama dengan 17. Masukkan ke rumus. Rumus yang ini yang kita pakai. Masukkan ke rumus. S kuadrat sigma X min X bar kuadrat
17. Dibagi N-1, N-nya ada 4. Jumlah datanya ada 4. 4 dikurangi 1. 17 dibagi 3, 5,67. S kuadratnya 5,67, maka S sama dengan akar 5,67 sama dengan 2,38. Jadi variannya 5,67, standar deviasinya 2,38. Sama dengan yang tadi jawabannya. Menggunakan rumus ini silahkan, menggunakan rumus ini silahkan. Dan dua-dua rumus ini tidak ada yang sulit. Tidak ada kesulitan kecuali karena ketidaktahuan. Oke, kita berikutnya ke data kelompok. Untuk data kelompok dapat dihitung menggunakan rumus ini. Sebetulnya banyak rumus untuk mencari standar deviasi, tapi pada kesempatan ini kita hanya menggunakan saya paparkan untuk rumus ini saja. S kuadrat sama dengan N dikali sigma Fx kuadrat dikurangi sigma Fx dikuadratkan dibagi N kali N-1. Oke, kita lanjut contoh. Contoh misalnya seperti ini. Ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, jumlah siswanya yang nilai 4 ada 6, nilai 5 ada 9 siswa, dan seterusnya yang mendapatkan nilai 8 ada 13 orang. Carilah standar deviasi dari nilai ini. Oke, lagi-lagi untuk mempermudah, siapkan tabel persiapan seperti ini. Perhatikan rumus. F E kuadrat, Fx, F kali E kuadrat, Fx dikuadratkan. Jadi kita cari di sini. Datanya kita salin, nilainya ini X. 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah siswanya ini, jadi frekuensi. 4 ada 6 dan seterusnya. Cari jumlahnya sama dengan 50. Kita butuhkan X kuadrat, berarti 4 dikuadratkan. Oke. Kemudian di sampingnya, F kali X, 6 dikali 4. Ini F kali E kuadrat. F 6 dikali E kuadrat. Oke. Lanjut, di sini E kuadrat, maka 5 kuadrat tulis di sini. F kali X, 9 kali 5, F kali E kuadrat, berarti 9 kali yang di sini. Atau saya ulangi lagi untuk yang di sini. X kuadrat, berarti 5 kuadrat. Oke. F kali X, 9 dikali 5. Yang di sini, F 9 dikali E kuadrat kali 25. Oke. Kalau sudah tahu, terus dengan kalkulator ke bawah. Kalau dengan Excel agak gampang, tarik, oke. Kemudian cari jumlahnya. Jumlah E kuadrat, jumlah Fx, jumlah Fx kuadrat. Oke, kita masukkan ke rumus. Rumusnya S kuadrat sama dengan N sigma Fx kuadrat dikurangi sigma Fx dikuadratkan dibagi N kali N-1. N ini jumlah sampel atau banyaknya data. Banyaknya data atau N itu sama saja. Ini sigma F. Jumlah siswa seluruhnya. Artinya sigma F ini. N50. Masukkan. N-nya 50 di sini. Sigma Fx kuadrat. Jumlah Fx kuadrat. 2075. Masukkan. Dikurangi. Sigma Fx, sigma Fx-nya 315 dikuadratkan, dibagi 50 kali 50 min 1. Silakan menggunakan Excel. 50 kali 20, 75, 10, 3750. Dikurangi 315 kuadrat, 99225. Dibagi 50 kali 49. Dan seterusnya pencet kalkulator.
4525 dibagi 2450 sama dengan 1,86, saya ulangi, 1,8469 atau 1,847. S kuadratnya 1,8469, kemudian S-nya diakarkan. Ketemulah 1,36. Jadi kita dapatkan variannya 1,85 kalau 2 desimal, sedangkan standar deviasinya 1,36. Oke, ini untuk data seperti ini. Sekarang data kelompok berikutnya jika datanya dalam interval, berbentuk interval. Kita masuk saja contoh yang ketiga. Misalkan data prestasi belajar seperti ini. Prestasi 8 sampai dengan 10 atau yang mendapatkan nilai 8 sampai 10 ada 8 orang atau 8 siswa, 5 sampai 7, 15 orang, 2 sampai 4, 7 orang. Ditanyakan varian dan standar deviasinya. Lagi-lagi kita siapkan tabel seperti tadi. Kita salin datanya ini kemari. Prestasinya kita salin ini. Jumlah siswanya, frekuensi, salin semua, cari jumlahnya. X-nya ini, seperti yang sudah-sudah, contoh-contoh materi yang lain, X ini nilai tengah interval. Nilai tengah interval. Berarti ini, 8 ditambah 10 ini, tutup kurung, dibagi 2. Batas bawah ditambah batas atas, bagi 2. Oke, inilah X atau string nilai tengah. Kalau yang di sini berarti ini 5 ditambah 7 dibagi 2. Oke. Lanjut ke bawah. Oke, cari jumlahnya. Sigma X-nya 18. Yang di sini X kuadrat. Berarti X kuadrat 9 kuadrat. Oke. Kemudian cari Fx. F-nya 8 dikalikan X 9. 72. Yang di sebelah sini F 8 dikali X kuadrat. Oke. Dan seterusnya cari ke bawah. Oke. Kemudian cari jumlahnya. Sigma X kuadrat. Oke. Sigma X kuadrat. Sigma Fx. Sigma Fx kuadrat. Temulah seperti tadi kita kerjakan tadi ini. Kita masukkan ke dalam rumus. S kuadrat N sigma Fx kuadrat dikurangi sigma Fx dikuadratkan dibagi N kali N-1. Kali N-1. N-nya 30 sama dengan sigma F. 30. Sigma Fx kuadrat 1251. Masukkan. Sigma Fx 183 dikuadratkan. Dibagi N kali N-1. 30 kali 30 min 1. 30 kali 1251 salin di sini. 183 kuadrat salin di sini. 30 dikali 30 dikurangi 1. 30 dikurangi 1 29. Ini dikurangi ini 40 41. 30 kali 29 870. Pencet kalkulator atau kalau saya di sini menggunakan Excel 40 dibagi 8 40 41 dibagi 870. 4,645. S kuadratnya 4,645. S akarnya dari 4,645 ketemu 2,155. Jadi varian prestasi belajar atau S kuadratnya sama dengan 4,645, standar deviasinya 2,155. Mungkin terlalu cepat saya menginformasikan atau menjelaskannya, tetapi video ini tonton berulang-ulang agar dikuasai dengan baik karena standar deviasi dibutuhkan di dalam analisis data dan lain-lainnya. Demikian bahasan kita berkenaan dengan ukuran penyebaran simpangan baku atau standar deviasi. Semoga bermanfaat.
tonton berulang-ulang materi ini agar lebih menguasai. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, tonton terus. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.